Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, jamaah salat subuh yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah bi'aunillah, di pagi hari ini pada salat subuh kita bisa berkumpul untuk kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga langkah kaki jenengan, waktu yang telah jenengan luangkan, tenaga yang sudah dipersiapkan untuk menghadiri kajian ini diganti Allah dengan pahala yang berlipat. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah selalu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah selalu di atas Islam ini, di atas sunnah ini sampai akhir hayat mereka. Kaum muslimin wal muslimah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih terus istiqomah, dan untuk pagi hari ini saya sampaikan tentang beberapa perbuatan kita yang bisa mengundang jin fasik atau syaitan. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang datangnya setan atau jin fasik, baik ke dalam rumah kita atau mungkin ke dalam diri kita. Sebelumnya saya sampaikan jin itu kan terbagi dua. Wa anna minas salihuna wa minna duna dzalika kunna taraika kidajan. Di antara kami jin ada yang soleh, ada yang tidak. Di ayat lain, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Jin ada yang muslim, juga ada yang tidak. Di surat Al-Jin, artinya bahwa tidak semua jin itu buruk. Ada jin mukmin, ada jin muslim. Nah, setan itu sering disebut dengan jin kafir. Setan itu sering disebut jin kafir. Jin kafir sering digelari setan. Setan itu merupakan sifat. Jadi manusia pun bisa digelari setan. Maka di surat An-Nas ada minal jinnati wan nas. Jin, setan itu dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Artinya di antara manusia pun ada yang digelari setan. Contoh orang munafik. Orang munafik itu di surat Al-Baqarah ayat 14 itu digelari setan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka orang munafik bertemu dengan sahabat Nabi, mereka mengatakan amanna, kami beriman seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Wa idza khalau ila syayatinihim
Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka orang munafik setelah datang kepada sahabat Nabi ngomong beriman, tapi saat mereka kembali kepada syayatinihim. Syayatin itu jamak dari syaitan. Kembali kepada setan-setan mereka gitu. Kan bahasanya gitu. Cuma diterjemahkan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi Allah menyebut orang munafik itu syaitan dengan menyebut syayatinihim. Jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, maka mereka mengatakan kami seperti kalian. Kami hanya memperoleh Allah saja. Jadi orang munafik disebut Allah syaitan. Jadi itu sifat yang digelarkan Allah kepada orang yang memiliki makhluknya memiliki ciri-ciri tertentu. Nah kembali ke tadi, jin fasik atau mungkin setan itu bisa kita undang, bisa kita datangkan dengan perbuatan kita sendiri. Pertama adanya patung yang kita buat atau kita pajang di rumah kita. Setiap patung yang bernyawa, patung makhluk hidup Pak, maksud saya. Ya yang kita pajang di depan rumah kita atau di dalam rumah kita, maka itu mengundang jin fasik untuk datang dan bertempat tinggal di situ. Sadar atau tidak, kita sering melakukannya. Di hadis Bukhari disebutkan dulu, orang-orang Quraisy itu bingung, orang-orang kafir Quraisy itu bingung untuk memprovokasi masyarakat supaya nggak masuk Islam. Karena setiap hari itu orang Islam tuh selalu bertambah, Pak. Setiap hari orang kafir ada yang masuk Islam, ada yang masuk Islam gitu. Mereka bingung gimana caranya supaya untuk memprovokasi masyarakat agar tidak mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya gimana caranya? Mereka undang semua paranormal. Kalau bahasa kita paranormal sekarang. Diundang semua paranormal, dikumpulkan semua dukun-dukun sakti bahasanya gitu. Kemudian menyembah satu patung besar yang di situ dibuat sesajen besar-besaran. Dirituali, dikasih sajen, diberikan mungkin penyembahan yang besar-besaran. Dan seluruh masyarakat disuruh ngumpul untuk mendengarkan apa yang diucapkan patung nanti gitu loh. Waktu itu Rasul dan beberapa sahabat sedang lewat tapi agak jauh dari tempat itu. Mereka bingung ini kok rame-rame ada apa gitu loh. Maka akhirnya Rasul dan beberapa sahabat itu berhenti tapi nggak mendekati mereka, cuma berhenti kok ada apa ini. Dilihatlah dari jarak jauh. Rasul bilang mereka sedang mengadakan ritual, kata Rasul. Kita lihat aja apa yang dilakukan mereka. Saat mereka menyembah habis-habisan patung tersebut dengan mungkin sesajen besar-besaran, dengan mantra yang besar-besaran mungkin seperti itu. Maka masuklah salah satu syaitan atau jin kafir ke dalam patung tersebut. Ke dalam patung tersebut. Dan patung itu bersuara, Pak. Apa yang dia sampaikan? Wahai masyarakat Quraisy, Muhammad adalah pendusta. Itu patungnya ngomong. Jadi patung itu bisa bicara, tapi yang bicara bukan patungnya. Dengan kekuatan setan, kekuatan jin fasik yang masuk ke dalam patung tersebut, dia bisa membuat suara. Karena kunna tara'iqa kidadan. Jin itu punya kekuatan yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Punya keilmuan yang bertingkat-tingkat, kekuatan bertingkat-tingkat, dan mungkin kemampuan yang berbeda-beda. Ini mungkin punya kemampuan untuk bisa membuat suara di patung tersebut. Jadi patung itu ngomong, Muhammad adalah pendusta. Sahabat bingung, ya Rasul, patungnya ngomong gitu. Bahasanya seperti itu, Pak. Patungnya ngomong, ya Rasul, gimana ini? Rasul dengan senyum bilang begini, tenang aja, yang ngomong bukan patungnya itu. Kamu tahu nggak yang ngomong itu? Itu setan yang masuk ke dalam patung tersebut dan membuat suara Muhammad pendusta. Sahabat nggak melihat, tapi Rasul melihat. Tapi mukjizat itu loh, Pak. Rasul itu diberikan kelebihan satu melihat jin yang masuk ke dalam patung tersebut. Itu bukan patungnya, tapi setan yang memprovokasi masyarakat agar memprovokasi masyarakat supaya menjauhi aku. Saat itu memang ada sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam mau keluar lagi dari Islam dan ada yang mau masuk Islam nggak jadi gitu. Lah patungnya ngomong apalagi manusia yang terlibat. Patung aja ngomong Muhammad pendusta. Di saat kebingungan seperti itu datanglah jin muslim yang pernah beriman di zaman Nabi Nuh.
Mang bayangke Nuh mawon niku dakwahipun 950 tahun, nggih. Umurnya kan langkung niku berarti. Nah niku jinnya yang beriman sama Nabi Nuh itu masih hidup dan langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku jin muslim yang beriman di zaman Nabi Nuh. Kalau jenengan mengizinkan, aku kejar setan yang masuk ke patung itu, aku bunuh. Kemudian aku akan provokasi gentian. Kata Rasul, monggo silakan. Maka dengan secepat kilat jin yang beriman zaman Nabi Nuh itu langsung terbang dan memegang setan yang masuk ke patung tersebut, dipenggal lehernya, Pak. Dan diambil kepalanya, dihadapkan di Rasulullah. Ya Rasul, sudah saya penggal kepalanya. Yang lihat Rasul, sahabat betul lihat, Pak. Karena Rasul waktu itu diberikan mukjizat. Jadi seandainya Rasul itu dengan sendirinya melihat jin nggak bisa. Tapi dengan kelebihan yang diberikan Allah, dia saat itu bisa melihat. Dan Rasul melihat kepala itu dipenggal oleh jin muslim tadi. Maka kemudian jin muslim terbang kembali, masuk ke dalam patung tadi, Pak. Masuk ke dalam patung tersebut dan membuat suara gentian. Wahai masyarakat Mekah, Muhammad adalah benar. Dia Rasulullah, dia seorang Nabiullah. Intinya seperti itu. Contoh. Ini contoh satu riwayat yang menunjukkan bahwa patung yang kita buat, kemudian kita taruh di rumah, di dalam rumah atau mungkin dimanapun, itu akan bisa mengundang jin fasik atau setan. Bahkan Allah Rasul mengatakan, la tadkhulul malaikah baitan fi kalbun wala syurah. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya niku wonten kalbun sing nomor kalih surah. Yang pertama niku anjing, sing nomor kalih surah. Surah niku gambar yang memiliki wajah. Kalau gambar yang memiliki wajah Rasul melarang, berarti patung lebih dilarang. Kebiasaan kita kan kebiasaan niku majang foto-foto yang bernyawa. Ini yang kedua. Yang kedua kalau jenengan niku saged majang foto yang bernyawa niku saged tinggi rumah jin fasik. Kalau tadi patung yang pertama, yang kedua jenengan memajang foto makhluk hidup. Memajang gambar makhluk hidup niku saged tinggi ngundang jin fasik atau setan bertempat tinggal di situ. Di samping niku malaikat rahmat tidak masuk. Napa sih niku surah? Surah niku gambar yang memiliki wajah, Pak. Jadi yang wajah yang mboten wonten niku senes surah melih. Nggih. Yang wajah mboten wonten niku senes surah melih. Niku ten surat Ali Imran ayat 5 niku Allah berfirman, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yusawwirukum, sawwara yusawwirukum. Yusawwirukum, dialah Allah yang yusawwirukum, yang dia itu membentuk wajah kalian dalam rahim ibu kalian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk wajah kalian dalam rahim ibu kalian. Jadi surah itu tercenderung wajah. Surah niku cenderung wajah. Jadi kalau surah niku tidak ada wajahnya, bukan surah lagi. Sekarang terkadang kita menyebut surah itu gambar. Tidak semua gambar surah. Yang jenengan majang gambar pemandangan gunung niku mboten surah. Niku mboten napa-napa. Maka Ibnu Abbas mengatakan seandainya kalian mau memajang gambar di dinding, maka gambarlah pemandangan. Termasuk mungkin kendaraan niku boleh. Rasul juga punya pakai baju yang gambarnya itu kendaraan, ada. Riwayatnya di kitab Riyadhus Shalihin itu ada. Jadi yang pertama jenengan memajang patung, yang kedua jenengan menempelkan gambar makhluk yang bernyawa. Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu hari itu memajang korden, gambarnya burung-burung, Pak. Kemudian ketika Rasul mau masuk rumah nggak jadi masuk, dia keluar lagi. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kok jenengan mboten malbet? Kenapa kok nggak masuk ke dalam rumah saya?" Apa kata Rasul? Itu aku tidak mau masuk ke dalam rumah yang itu ada gambar-gambarnya seperti itu. Maka kemudian Aisyah menyobek korden tadi dan dijadikan alas duduk. Dan Rasul baru masuk. Jadi kalau gambar niku tengisor, Pak, seperti gambar tikar niku mboten napa-napa. Kalau jenengan punya tikar kemudian ada gambarnya burung atau gambarnya apa itu enggak apa-apa. Kenapa tempatnya di bawah? Yang paling bagus nggih polos, gitu. Gambarnya artis Ustaz, artis ayu cantik ora apa-apa.
Secara hukum nggak apa-apa kalau dibawa. Yang jadi masalah jenengan ninggalin niku terus. Nah, nonton. Jadi masalah niku bukan masalah boleh dan tidaknya menggambar di tikarnya. Yang jadi masalah ketika kita melihat wajah cantiknya itu. Al-ainan tasdian wa zinahuma an-nudur. Dua mata itu bisa berzina, zinanya dengan memandang. Wah, ayu banget. Lebih ayu suka puji. Bukan nonton jenengan. Untung mboten ngomong jenengan yang ngomong kan bojone nesu-nesu niku. Jadi batine ngonten biasanya. Itu contoh. Jadi kembali ke tadi, jadi setiap kita memajang foto-foto yang bernyawa itu mengundang setan. Bagaimana jalan keluarnya Ustadz? Kita kan kepingin supaya kenangan-kenangan masa lalu masih bisa ada di foto itu. Gampang. Jalan keluarnya dengan beli buku album foto. Niku foto-foto kenangan masa lalu sama istri jenengan, anak jenengan, bapak ibu jenengan niku manglebetke buku album itu. Dimasukkan ke buku album saat jenengan kangen dibuka mawon. Seandainya jenengan kepingin nyimpen foto kenangan itu sakit dibuka album, itu bukan surah lagi, tidak dilarang lagi karena yang dilarang itu ditempelkan di dinding. Niku sing dilarang niku. Sampai malaikat Jibril itu tidak mau datang ketika ada patung. Ketika Rasul memotong kepalanya, Jibril baru datang. Karena ketika patung sudah dipotong kepalanya itu bukan surah lagi. Maka kadang-kadang kan ada orang yang membuat foto wajahnya ditutupi. Itu tujuannya untuk menghilangkan ciri surah. Karena di hadis disebutkan surah itu wajah. Kalau tidak ada wajah maka bukan surah lagi kata Rasulullah. Jadi masukkan ke buku album mawon. Mungkin kangen dibuka. Oh ibu saya dulu, bapak saya dulu kan lewat. Oh ini anak saya dulu. Itu yang penting foto-foto keluarga. Ampun fotonya mantan, jenengan simpen kayak begini nesu jenengan. Ya ampun disimpan itu yang kedua. Nomor 3 apa? Yang ketiga jenengan secara sadar atau enggak sadar itu membuat sesajen. Di sesaji itu mengundang jin fasik atau setan. Bahasa kita, bahasa paling gampang itu sesajen itu apa ya? Undangan makan-makan. Jadi kita membuat makanan untuk setan atau jin fasik. Jin muslim nggak mau makan itu, Pak. Maka di surat Al-Baqarah ayat 173 ini diharamkan. Innama harama alaikumul maitah wa dama wa lahmal khinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang diharamkan kalian untuk dimakan itu pertama maitah, bangkai, dam, darah, lahmal khinjir, daging babi, kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan setiap yang disembelih untuk selain Allah atau dalam bahasa kita sesaji. Jadi setiap kaum muslimin yang membuat sesajen di samping itu haram, tidak boleh. Kedua, makanannya tidak boleh dimakan karena memang itu bukan untuk Allah, hanya untuk jin atau jin fasik atau setan. Yang ketiga, sesajen itu mengundang jin fasik atau setan. Misalnya di pojok rumah kita kasih, di depan rumah kita kasih, ini malah justru mengundang jin fasik maupun setan. Sadar atau enggak sadar, orang tua kita dulu masih melakukan seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah enggak seberapa banyak. Tapi masih ada. Semakin orang banyak membuat sesajen, semakin setan kuat. Semakin orang banyak membuat sesajen, semakin jin fasik kuat. Dikasih makan terus kok. Mungkin timbul pertanyaan, makannya gimana tuh? Seutuh ngono. Segone seutuh, pisangnya seutuh di. Kadang kita berpikir seperti itu. Kadang kan kita berpikir seperti itu, mana setannya itu jinnya apa namanya? Sajanya masih utuh pisang raja yo ora kelong ora dikrokoti kok ngoten. Yang sing kalong teko ngene iku krokoti. Kan sing kalong teko dikrokoti niku pisangnya. Tapi jin niku kalau dia masih jasad halus, niku makannya enggak kasar. Kecuali jin-jin niku berubah wujud kayak jenengan ngenten iki kasar ngenten iki. Pisangnya telas niku. Ya ngenten lho, Pak. Apa bisa jin itu berubah wujud kasar? Bisa, hadisnya ada, cuma nggak saya sampaikan karena waktu mungkin, Pak. Waktu mepet sekali. Jadi kembali ke tadi, kalau jin atau setan itu masih bentuknya jasad halus, itu yang dimakan bukan fisik pisangnya, fisik nasinya, tapi apa Pak? Baunya itu disedot. Jadi zat-zat mungkin gizinya, barokahnya diambil semua itu. Jadi baunya itu yang disedot, gitu. Itu makanannya anyep kok. Jenengan mboten percaya ngrasake niku jajan niku ki anyep. Tapi ampun dijajah niku mboten asal ustaz iki malah kon mangan sajen yo. Ya itu seperti itu kenyataannya. Ya.
Kopi niku niki teh niki. Ini kalau diniatkan sajen niku, Pak. Ditaruh di tempat sajen bersama obor ampenya lainnya itu. Besok ini rasanya udah beda. Tapi yang jenengan betul niat ke sajen, disimpan di kulkas, tesih sae. Nggih. Tapi yang ten sajen, besok sudah beda rasanya. Itu pembuktian. Sedap, Pak. Jadi makannya seperti itu kalau masih halus, tapi kalau sudah kasar, jasad kasar niku makannya yo pisang yo dipangan, Pak. Tak niku. Bisa, jin itu jasad kasar itu bisa. Riwayatnya ada sekali. Jadi ular gitu, jadi kuda itu bisa dia. Itu yang ketiga nggih, kalau jenengan buat sajen niku ngundang. Sing nomor sekawan monggo. Nomor sekawan niku kadang sering kita lupa. Ketika jenengan tuh makan daging, makan nasi, atau lain tidak baca bismillah, sisa. Bahkan nggak sisa pun itu ngundang jin fasik atau setan. Seorang anak kecil suatu hari ketika ada hidangan makan langsung dia itu makan dengan tangan kiri, ngambil dari tengah-tengah. Dipegang sama Rasulullah tangannya. Ya gulam, wahai anak kecil, samillah. Bacalah bismillah. Kul biyaminik, kul mimma yalik. Makan dengan tangan kananmu. Makan dari yang deket-deket, jangan langsung ke tengah. Demi Allah, kata Rasulullah. Saat ini aku megang tanganmu dan tanganku. Di antara tanganmu dan tanganku, aku megang tangan setan yang ikut ngambil. Demi Allah saat ini, aku megang tangan setan di antara tanganmu dan tanganku. Jadi pada saat anak itu ngambil dengan tangan gitu, setan juga ikut. Tapi setan tidak ngambil jasadnya. Dia menggunakan nanti mengambil barokah dari makanan itu dari anak tersebut. Jadi saat kita makan dengan tangan kiri, makan tidak baca bismillah, makan daging nggak baca bismillah, itu nanti mengundang setan atau jin fasik. Maka di hadis Muslim dan Bukhari disebutkan kalau jenengan di rumah makan bismillah, maka setan akan bilang tidak ada makan malam hari ini. Kita nggak ada dapat jatah makan, kata mereka. Jadi kalau jenengan makan nggak baca bismillah, atau makan mungkin sisa-sisa dari makan nggak baca bismillah, itu setan yang akan datang. Dalam satu hadis riwayat Bukhari disebutkan ketika para sahabat makan daging, kemudian tulangnya dibuang, apa kata Rasulullah? Tulang-tulang yang kalian buang itu menjadi makanan tambahan dari saudara-saudara kalian dari golongan jin. Saudara-saudara kalian berarti yang makan jin muslim. Kenapa? Sisa tulang kan nggak dimakan toh Pak, masa tulang dimakan, tulang dibuang toh. Kenapa sisa makanan daging sahabat tulangnya dijadi makanan jin muslim? Karena sahabat makan pakai baca bismillah. Maka yang gemuk itu jin-jin muslim, Pak. Jadi ketika orang baca bismillah, terus makan daging tulangnya dibuang, niku yang makan saudara jenengan dari golongan jin. Jadi ikhwan niku saudara nih semuslim niku bukan golongan manusia toh. Golongan jin muslim termasuk ikhwan jenengan ya. Saudara jenengan, saudara seagama. Berarti kalau kita makan nggak baca basmalah, maka tulang yang kita buang itu mendatangkan jin fasik atau jin kafir. Saat kita makan di rumah, misalnya nggak baca basmalah, tulangnya dibuang di tempat mungkin cucian piring. Ini kok sing dugi jin fasik apa jin kafir, setan. Cuma kita nggak bisa ngelihat saja. Maka sisa-sisa makanan itu kalau seandainya dengan ada sisa-sisa makanan, ini kok mengelebet ke plastik diikat pun. Maka perintah Rasulullah niku makan tuh habis tidak ada sisa nasi. Kalau masih ada sisa, nggih, niku sisa niku yang datang niku jin-jin fasik atau jin kafir. Apalagi kita nggak baca bismillah. Yang kelima, singkat-singkat mawon nggih. Yang kelima yang mengundang jin fasik napa setan niku ngapunten jenengan buat napa niku namanya jimat nggih, jimat napa rajah ditempel ten dinding nopo ngarep pintu, pingging pintu niku biasa. Niku ngundang jin fasik nopo seton. Biasanya yang jenengan datang ke kahin nopo dukun niku, "Mbah, saya punya masalah, rumah saya kok ada gangguan." Oh nggih, gampang. Maka dibuatkan jimat itu. Ditutup pakai kain putih, diikat, ini nanti digantung di pintu ya. Berapa maharnya, Mbah? Sekian itu. Mbah kaya ngene mari larang kok. Itu isinya jimat itu artinya benda mati. Jimat itu artinya benda mati atau benda keras. Jadi yang dikatakan jimat itu sebuah benda, entah itu besi,
entah itu mungkin gelang, entah itu ranting-ranting yang kemudian dimantrain dan digunakan untuk kekuatan menurut keyakinan mereka, itu jimat. Beda sama raja. Kalau raja itu tulisan-tulisan yang nggak jelas, yang mungkin dimantrain kemudian dilipet dan dimasukkan ke dalam saku, atau mungkin kalau dulu santri-santri dulu itu peci-peci songkok hitam gitu diselipke. Wah, ngono. Kekuatan katanya. Nggak semua santri kayak gitu, tapi biasanya kalau jenengan mengambil peci santri zaman dulu itu pasti ada kertas putih. Aku raja. Kadang ada tulisan-tulisan Al-Quran tapi disalahgunakan, itu ada. Bedanya raja sama jimat seperti itu. Kalau jimat itu bentuknya benda mati. Nah kalau dukun sering menggunakan, dukun-dukun ini sering menggunakan jimat ini. Kalau yang raja itu versi dukun beda itu. Nah ini saya sampaikan yang jimat itu. Sahabat itu pernah menggunakan gelang. Kata Rasul, apa ini? Ini wahinah ya Rasul. Apa wahinah? Wahinah itu penolak bala. Jadi dia meyakini bahwa gelang itu menolak bala. Karena Rasul itu dakwahnya kan juga bertahap. Ada sebagian sahabat yang belum tahu gitu loh. Apa kata Rasulullah? Buang gelang tersebut. Jika seandainya kamu mati masih menggunakan gelang dan meyakini itu, engkau nggak akan selamat selama-lamanya, kata Rasulullah. Jadi kalau jenengan itu, apa bisa Ustaz jimat itu mengusir jin fasik? Ya bisa. Bisa. Jadi kalau jenengan itu minta tolong sama kahin, dukun, kemudian untuk mengusir jin yang mengganggu rumah jenengan, itu bisa. Tapi jinnya yang ngukur, apa? Dukunnya ngukur saya, ini jinnya kuat orang nanti. Yang mboten kiat, mboten wani dukun, wah jin kurang kuat kok ngono. Mboten wani. Tapi yang kuat dia buat raja itu. Jadi raja itu, maaf raja atau jimat itu ditempelkan, itu mengundang jin fasik yang lebih kuat. Untuk mengusir jin fasik yang mengganggu di rumah jenengan. Niku sami mawon jenengan nyewa preman nggo ngusir preman ngoten lho. Paham Pak nggih? Ngoten niku. Sing dugi premane, senas kiai napa senas ustaz mboten. Niku premane jenengan undang ngusir preman. Mungkin niku nesu ngundang preman sing kuat nyerang mulai. Jadi akhirnya tergantung. Kalau niku napa jimat niku jin fasiknya lebih kuat, dia bisa ngusir. Kalau dia lebih lemah, dia jadi anak buahnya. Malah tambah hancur rumah jenengan, tambah banyak gangguan. Apakah setelah jin-jin fasik yang diusir niku rumah jenengan kemudian aman? Boten. Soalnya yang datang niku jin fasik. Yang yang menghuni jimat tersebut jin fasik, maka rumah tangga jenengan itu akan hancur. Rumah jenengan akan tidak nyaman. Ciri khas rumah itu diganggu sama jin fasik itu ribut tiap dino. Gak ada masa. Biasanya terkena itu istri, Pak. Kebanyakan kalau rumah itu diganggu sama jin fasik, yang kebanyakan terkena perempuan. Sering nuntut, dikit-dikit nuntut suami, dikit-dikit mengatakan suami itu enggak didik anak, dikit-dikit dikatakan suami itu tidak bertanggung jawab. Padahal bertanggung jawab. Karena kebanyakan perempuan itu mudah untuk dipengaruhi oleh setan. Maka Adam dan Hawa itu yang pertama terganggu siapa, Pak? Hawa. Yang bujuk Adam supaya makan buah, supaya tidak makan buah tadi kan kata-kata Allah jangan makan buah itu. Hawa pertama kali yang terganggu dan bujuk Adam untuk makan. Akhirnya diusirlah mereka dari surga. Jadi Hawa yang pertama kali. Nah kembali ke tadi itu. Maka pada saat jenengan buat jimat niku digantungkan di rumah itu mengundang jin fasik, ngapa setan. Bapak Ibu semuanya saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi sebenarnya perbuatan-perbuatan kita itu yang kadang-kadang sadar atau enggak sadar mengundang jin fasik atau setan ke dalam rumah kita. Termasuk jenengan itu banyak tempat-tempat kosong, misalnya kamar-kamar kosong yang jarang dihuni, niku nggih saged dihuni oleh jin fasik maupun setan. Enggak mungkin jin muslim menghuni. Karena tempat kosong tidak bisa, jarang digunakan untuk baca Quran, jarang digunakan untuk ibadah. Maka gudang niku, kalau jenengan punya gudang, ya tempat penyimpanan barang-barang enggak berharga atau mungkin barang itu tumpuk-tumpuk di situ. Niku yang menghuni jin fasik maupun setan. Pasti niku. Makanya gudang niku kewane nggih, teman-teman sing apik. Kewane nggih ula, kala jengking gitu, tikus ngoten niku. Ya ngoten niku. Soalnya apa? Gudang niku seperti itu. Maka sebenarnya kalau bisa jangan ada gudang. Gudang itu justru jenengan membuatkan tempat tersendiri untuk setan atau jin fasik bertempat tinggal di situ. Termasuk mungkin hotel-hotel, kemudian tempat-tempat penginapan itu yang menghuni jin fasik rata-rata. Kenapa jarang dihuni manusia? Sing teko ning kono ya rung karana apik nggih.
Itu seperti itu. Ya, apalagi hotel itu biasanya ada kamar khusus, kamar kosong yang memang tidak dipakai rata-rata. Tapi betul adil Pak, betul semuanya loh Pak. Hotel itu kadang-kadang ada kamar tersendiri yang tidak dihuni. Nonton deh. Itu memang kadang-kadang disengaja seperti itu untuk tempat tinggal jin fasik, maaf, yang dipelihara mereka. Bahasa seperti itu. Itu aja mungkin saya nggak bisa meneruskan ceritanya. Itu kejadian dan pernah saya alami, pernah saya ngerukyah hotel itu ada kamar satu nomor 11 kalau nggak salah. Itu saya rukyah, saya bilang sama petugasnya sama pengelolanya, Bu, pengelolanya perempuan, Bu, ini ini nggak bagus kamar ini. Saya bilang gitu aja. Oh Ustadz ngotos, Ustadz apa saya belum nggak bisa ngelihat. Kalau saya bisa ngelihat berarti saya dukun. Ini nggak bagus. Terus dia bilang, benar Ustaz, kamar ini tidak ada yang berani nyewa. Nah kenapa? Ketika setiap nyewa pasti diganggu. Ini kosong berarti kan? Kosong. Saya rukyah semuanya itu. Ya tiga kali ngerukyah, Pak, hotel gede kok. Tuh. Kemudian malam harinya si yang pengelola ini mimpi. Dia didatangi makhluk tinggi besar hitam. Kemudian dia bilang, Pak, kebetulan yang datangin suaminya. Pak, pulang betul kiat boleh. Saya nggak kuat lagi di sini, bahasanya gitu. Nah kenapa? Rumah saya kebakar, anak saya mati semua. Maka kemudian pengelola hotel itu dalam mimpi itu dibawa sama makhluk hitam tadi. Dibawa ditunjuk di kamar pas 11 tadi yang saya sampaikan itu. Tuh. Tapi dalam bayangan siapa? Dalam bayangan sang pemilik hotel tadi itu, kamar 11 itu bentuknya kayak candi. Candi tapi udah kebakar hitam kayak arang itu, anaknya mati semua itu. Dan dia pamit tidak bisa di situ lagi, nggak kuat saya. Jadi hotel itu kalau prediksi saya memang ditanam. Jadi makhluk itu ditandur di kamar 11 itu untuk menarik pelanggan. Pelanggannya bukan orang Indonesia, Belanda, Cina dan sebagainya. Jarang Indonesia itu orang-orang luar semua yang nginep di situ. Dan waktu saya ngerukyah, wis nginep wong Belanda kalau wong Cina. Itu kebanyakan seperti itu. Nah kembali ke tadi, kamar kosong pun juga bisa mendatangkan jin fasik atau setan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ngapunten kedangun. Ada khilaf, ada salah, ada kurang dari saya. Benar semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketemu di suatu saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.